Selamat datang di Teh Uwi Masak-Masak. Hai tetangga onlineku semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Jadi hari ini aku mau bikin sesuatu nih. Ini bumbu yang penting banget deh dimilikin sama kita semua dan harus ada di dapur. Namanya baceman bawang putih. Ada yang tahu nggak baceman bawang putih itu apa? Jangan khawatir, baceman bawang putih ini bikinnya super gampang. Plus bahan-bahannya juga super simple. Ini aku cuman pakai bawang putih, jelas ya, kan namanya juga baceman bawang putih. Terus ada minyak goreng, ada kemiri, sama minyak wijen. Udah cuma 4 ini aja. Nah, jadi nanti aku akan taruh baceman bawang putihnya itu di dalam jar kaca kayak gini. Ini jarnya udah aku rebus dulu, terus aku keringkan, nggak dilap ya, cuma dibalik gini aja sampai kering sendiri. Gunanya direbus adalah supaya dia bersih dan steril. Kenapa perlu steril? Supaya nanti bacemannya bisa awet lebih lama. Tapi kalau nggak ada wadah kaca, kalian bisa juga kok pakai wadah plastik. Pastiin aja wadahnya bersih dan kering sempurna ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita eksekusi. Pertama, kita sekarang mau siapin bawang putihnya dulu ya. Ini kita mau kupas kulitnya, cuman aku nggak kupas satu-satu dengan cara biasa, jadi langsung aku geprek gini aja ya. Biar sambil kegeprek, plus nanti sebenarnya ngupas kulitnya jadi jauh lebih gampang dengan cara kayak gini. Nah, kalau kalian juga pakai cara digeprek-geprek kayak aku gini, setelahnya nanti nggak perlu dicuci. Lagian juga ini aku melihatnya sih bawang putihnya nggak kotor ya. Kecuali mungkin kalian bawang putihnya kotor banget atau ngerasa pengen dicuci gitu, mending jangan digeprek gini, tapi dikupas biasa satu-satu. Terus nanti setelah dicuci, pastiin kering bener-bener sempurna. Nah, ini aku pakai bawang putihnya 250 gram, jadi ya lumayan banyak nih, geprekin satu-satu. Gak apa-apa, yang sabar aja. Ini bikinnya banyak sekalian sih, soalnya bikin baceman itu cepet habis, jadi kalau bikinnya dikit-dikit tuh nanggung banget. Setelah selesai digeprekin semua bawang putihnya, sekarang saatnya untuk ngupasin kulitnya satu persatu. Tapi tuh lihat, kalau habis digeprek lebih gampang copot nggak sih? Beda kalau pakai pisau yang harus satu-satu dikupasin, itu menurut aku sih lebih lama. Jadi aku untuk saat ini pilih digeprek ini karena toh nanti juga kan mau dicacah tuh. Jadi sekalian nyacahnya juga nanti bakal lebih gampang. Setelah bersih semua bawang putihnya dari kulit-kulitnya, sekarang waktunya kita iris dan cincang bawang putihnya. Jadi ini aku iris-iris dulu nih, ngasal aja. Ketika ngiris gini pun udah otomatis kayak semi kecincang kasar ya. Tuh, kan kayak gini. Karena tadi kan udah digeprek sama pisau, jadi udah hancur gitu kan bawang putihnya. Nah, karena menurut aku segini tuh masih kegedean, jadi aku akan cincang lagi lebih halus pakai pisau. Tinggal dicop cop 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 aja sampai titik yang kita suka. Mau halus banget boleh, mau agak kasar dikit boleh. Itu sih udah suka-suka ya, selera aja ya. Jadi, baceman bawang putih ini tuh bukan kayak tempe bacem gitu ya, tapi bawang putih yang direndam sama minyak.
Ada juga yang bilangnya minyak bawang putih. Jadi baceman ini tuh bisa jadi penyedap alami buat masakan kita. Khususnya buat temen-temen yang nggak mau pakai MSG di tumisan, di masakan, ini bisa banget jadi alternatifnya nih. Oke, menurut aku segini udah cukup cincangannya. Sekarang kita pindahin dulu ke wadah ya, karena udah penuh nih telenannya. Kita akan masuk ke gelombang kedua. Kita chop-chop lagi sisa bawang putihnya. Sebetulnya sih teman-teman kalau mau cincangnya pakai chopper juga boleh. Terus mau pakai blender atau food processor juga boleh. Itu kan malah lebih cepet ya. Atau mungkin kalau pengennya lebih halus gitu, mau diulek juga nggak apa-apa. Yang pasti catatan aku tetap sama. Alatnya harus bebas dari air. Jadi pastiin semuanya kering. Plus prosesnya juga nggak boleh ditambahin air. Misal mau pakai chopper atau pakai food processor, jangan dimasukin air sedikit pun. Kenapa? Soalnya adanya air itu nanti bikin bacemannya jadi cepat basi. Oke? Jadi harus kering ya. Kalau hari ini aku mah manual aja ya. Soalnya kan kalau ada yang ribet, kenapa harus pilih yang gampang? Nggak deng, canda ya guys. Ya sebenarnya sih aku emang seneng aja kegiatan motong-motong pakai pisau gini. Plus kadang-kadang nih ya kalau lagi rarungsing rarudut kepala tuh pengennya tuh ngerjain hal-hal yang fisik gitu loh, motong-motong, masak. Jadi aku tuh suka, jadi refreshing gitu loh guys. Oke, sekarang kita udah kelar nih sama bawang putihnya. Kita masuk ke bahan berikutnya ya. Kita siapin si kemiri. Nah, ini kemiri aku tuh kebetulan udah di oven. Tapi nggak wajib kok ya. Kalian mau sangrai boleh atau langsung dipakai aja gitu juga nggak apa-apa. Ini di oven karena kebenaran aja stok aku tuh kan selalu di oven nih si kemirinya. Jadi di oven atau disangrai itu somehow bikin rasanya jadi lebih wangi dan gurih. Jadi ini opsional ya. Nah kalau ini aku diulek aja biasa sampai halus dan lembut kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai food processor atau pakai chopper juga boleh. Nanti bisa juga bareng sama si bawang putihnya ya. Oke, bawang putih dan kemirinya udah selesai. Sekarang kita siapin jarnya ya, atau wadah yang udah tadi kita sterilkan dan bersihkan. Ke dalamnya kita isi bawang putih yang tadi udah dicincang. Dibagi dua aja, kira-kira sama rata. Kalau mau ditimbang juga boleh. Bawang putihnya udah, sekarang isi kemirinya ke dalam jar. Dibagi dua juga, dikira-kira aja. Oke, sekarang saatnya minyak-minyaknya masuk. Sekarang aku mau tuang minyak wijen ya. Ini sebenarnya nggak wajib, tapi amat sangat aku sarankan. Soalnya nanti baceman bawang putihnya bakal lebih wangi, lebih gurih, ada rasa-rasa nati dan smoky gitu. Pokoknya enak banget deh. Cuman kalau kalian memang nggak suka, boleh banget di skip. Dan kalau kalian suka banget sama minyak wijen, boleh juga ditambahin dari takaran yang aku pakai sekarang. Intinya sesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Dan ini yang terakhir, kita masukin minyak goreng. Isi aja sampai jarnya penuh.
Nah, udah penuh minyaknya, sekarang kita tutup jarnya, terus shake supaya semuanya kecampur rata. Nah, jadi begini nih kurang lebih. Oke, sekarang kita mau bikin label ya buat bacemannya, supaya inget aja ini apa, terus bikinnya kapan, kira-kira habisnya kapan gitu. Ini aku bikin sebenarnya udah bulan lalu, dan dihitung-hitung udah ada sebulan ya sampai video ini diupload, dan masih bagus banget, nggak basi, nggak jamuran, nggak tengi, pokoknya masih bagus banget. Intinya bener kan, semua harus kering, pasti nanti awet. Nah, setelah ini bacemannya kita diamkan dulu ya 1 hari di suhu ruangan sebelum dipakai. Jangan dibuka, jangan diapa-apain, pokoknya diemin aja dulu. Nah guys, ini dia baceman bawang putih yang udah aku simpan selama sehari. Jadi setelah resting sehari, ini baru deh bisa kita pakai buat masak-masak. Untuk penyimpanannya, ini cukup di suhu ruang aja, bisa tahan sampai 6 bulan. Cukup perhatiin aja ya teman-teman, nanti tiap kali mau ngambil bacemannya, ambil pakai sendok yang bersih dan kering. Terus aku juga nggak naruh di kulkas karena aku khawatir kalau di kulkas justru akan ada embun dan bikin baceman ini jadi berair gitu. Terus tips berikutnya, kalau mau bacemannya lebih awet, kalau bisa pakai minyak goreng yang kemasan, jangan pakai yang curah. Karena kalau yang curah itu mungkin kan kurang bersih ya. Jadi nanti bacemannya bisa cenderung lebih rawan tengi. Tadi kan aku ada beberapa tips nih supaya bacemannya bisa berhasil dan awet. Habis ini aku akan rangkum ya buat kalian supaya nggak lupa gitu. Nanti disimak ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video kita hari ini. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka sama video aku hari ini, sok atuh di like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan video terbaru aku, mangga atuh di subscribe. Sampai jumpa lagi ya, bye!